Halo semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bareng saya Kudil, masih di channel yang sama kayak kemarin ya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor fiksi ilmiah agak kebarat-baratan sedikit, mengisahkan seorang bintang artis Hollywood cantik, baheno, jago ngedance, namanya dikenal di seluruh belahan dunia. Saking cinta dan sayang, para fans beratnya pun mengabadikan namanya di jalan protokol. Namun seiring berjalannya waktu, nama kepopuleran keartisan perlahan mulai meredup karena umur yang semakin menua. Demi menjaga performanya tetap menyala dan mempesona, dia melakukan hal di luar nalar bro. Alih-alih mendapatkan hal yang diinginkan, malah dia menjadi sosok monster yang mengerikan. Seperti apa alur ceritanya? Langsung ke TKP. Cerita diawali dari ruangan lab. Terlihat seseorang yang tidak menampakkan mukanya sedang melakukan tutorial eksperimen. Nampak di dalam toples cairan yang berwarna kehijau-hijauan. Apakah ini yang dinamakan keslita? Entahlah. Tapi yang pasti setelah disuntikan ke kuning telur, tak berselang lama kuning telur tersebut beregenerasi dari satu menjadi dua. Scene beralih ke lain tempat, tepatnya di studio TV Harvey. Nampak di sana para kru sibuk dengan acara live unggulan di pagi hari yang dinamakan Svaker You Live, sebuah acara aerobik kebugaran tubuh yang diserangi kakek Sugiono. Dan ini Elizabeth Svaker, yang mana dia adalah instruktur dan juga seorang artis terkenal yang selama 49 tahun terakhir ini perannya tak pernah tergantikan. Alright, I hope I see you next. Great job, ladies. You got it. Tak terasa usia Elizabeth kini menginjak 50 tahun. Para kru dan sahabat mengucapkan selamat menua kepadanya. Namun tepat di hari ultahnya ini, dia harus menerima kenyataan pahit yang ketika berada di dalam toilet, secara tidak sengaja mendengar perbincangan telepon bapak produser yang mengolok-olok dirinya dengan kata-kata yang tidak pantas. Dan yang membuat Elizabeth bimbang, di dalam obrolan si produser akan mencari model lain yang lebih fresh, mudah untuk menggantikan peran utamanya. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Oh, thank you. Look, I make it simple. How the old bitch has been able to stick around. Young. We need her hot. I need her. How old is Jennifer? Atas hal itu tentu membuat Elizabeth kepikiran, batinnya merontak-rontak, merasa sayang dan tak rela ketenaran yang sudah dijalani selama puluhan tahun harus hilang begitu saja. Di tengah perjalanan pulang, Elizabeth yang masih nyimpan unek-unek di kepalanya ketika dia menengok papan billboard fotonya mulai diturunkan, tiba-tiba sebuah mobil yang berlawanan arah menghantam dirinya. Meskipun mobil yang dikendarainya rusak parah, nampak Elizabeth masih jag-jag waringkas, hanya mengalami memar dan luka ringan saja. Dan Pak Dokter di sini membolehkan Elizabeth bisa pulang hari ini juga. Oh, hey, it's your birthday. Okay, Di waktu Pak Dokter meninggalkan ruangan ini, Elizabeth yang sudah siap bergas pulang, ujug-ujug si perawat kembali memeriksa dan ngasih tahu bahwa tulang belakang yang dia punya sangatlah kuat dan sempurna, cocok untuk mengikuti program unggulan berikutnya. One moment. Is there a problem? No, it's perfect. I mean, I wish you the best. You're good to go. Di tengah Elizabeth yang masih merasa bingung dengan apa yang dikatakan si perawat, di saat menuju pulang dia kembali dibuat aneh dengan sebuah flashdisk yang tiba-tiba aja ada di dalam kantong jaket. Di saat pikirannya masih dalam mode bingung, tiba-tiba seorang pria menyapa. Ini adalah Fred, dia teman lama Elizabeth sewaktu SMA. Di sini ada sedikit obrolan basa-basi. Fred mengungkapkan pujian Elizabeth wanita karir yang good looking walaupun umurnya sudah STW, setengah tua. Singkat waktu sampailah Elizabeth di apartemen mewahnya. Dia yang penasaran dengan apa isi dari flashdisk tersebut, kemudian dicolokin ke TV. Ternyata ini adalah video iklan teknologi medis cloning yang bisa buat badan jadi lebih muda, cantik, dan sempurna. Satu jadi dua, tapi hidup harus saling bergantian setiap 7 hari sekali. Dirasa ini hal yang mustahil dan dianggap cuma iklan penipuan dari oknum yang nyari keuntungan saja, Elizabeth membuang flashdisk tersebut. And 1 week for the other.
Starting a new cellular everything comes from you. R1. Malam pun semakin larut, sekedar menghilangkan penat, nampak Elizabeth berada di sebuah bar, berharap dengan minum hamar di tempat ini bisa membuat pikiran agak sedikit rileks dan tenang. Namun setelah dia melihat pasangan muda-mudi yang lagi papacokan, pikirannya malah semakin ruwet dan langsung balik kanan pulang saat itu juga. Kita kembali di apartemennya. Elizabeth terus-menerus kepikiran mengenai pemecatannya hanya karena gara-gara usia semakin menua. Dia pun merasa kecewa, seolah-olah semua penghargaan piala Oscar yang didapat tidak ada artinya. Elizabeth yang muak dengan dirinya sendiri, dia melempar salah satu foto dengan piala yang dipegangnya. Setelah itu Elizabeth yang penasaran dengan program kecantikan yang ditawarkan, siapa tahu ada ramuan jitu untuk mengencangkan kulit keriput menjadi mulus. Dia pun menelepon nomor yang tertulis di prestis yang sempat dibuang kemarin sore. To order. Write this down. 35 North Byron Alley. Di keesokan paginya, Elizabeth dapat paket amplop sebuah surat dari perusahaan misterius. Setelah dibuka dalamnya cuman ada kartu undangan dengan nomor 503 yang mungkin ini adalah kiriman dari klinik kecantikan yang sempat ditelepon semalam. Elizabeth yang makin penasaran, dia pun bergegas pergi menuju alamat tersebut. Sesampainya di tujuan, sejenak dia terheran dengan keadaan tempat ini yang kotor dan kumuh. Setelah dicek secara pasti, di ujung lorong sempit nampak ada pintu rolling door dengan kartu pas yang ditempelkan. Pintu secara otomatis terbuka. Dan ini nampak sepi, yang ada cuman sederetan loker yang mana di situ sudah tercantum nomor 503 sesuai kartu pas yang dipegangnya. Loncat cerita di apartemen, Elizabeth langsung membuka paket box yang ia bawa. Ternyata isinya bukan skincare ataupun sejenis ramuan kecantikan lainnya, melainkan alat medis lengkap dengan tulisan kopi resep yang wajib pemakaiannya step by step harus sesuai yang dianjurkan. Sejenak di sini Elizabeth nampak ketakutan, namun demi harapan yang menjadi nyata, dia pun tak berpikir panjang, langsung memasukkan zat cairan ke tubuhnya dengan alat suntik yang sudah tersedia. Tak butuh waktu lama, reaksi mulai terasa. Di sini Elizabeth pun mendadak oleng, lalu tak sadarkan diri saat itu juga. Matrix. Everything comes. Sungguh mengejutkan warga Turki turunan kidul, bagaikan spesies amuba yang berkembang biak dengan cara membelah diri, yang tentang hal ini mustahil bisa terjadi pada manusia. Tapi sutradara mah bebas bro. Dari punggung Elizabeth yang terbelah keluar sosok wanita muda yang aduhai cantiknya luar binasa. Setelah cloningan, Elizabeth merasa senang karena punya body semok. Dia dengan segera melakukan prosedur selanjutnya. Punggung badan utama yang terbelah tadi langsung dijahit. Kemudian makanan yang mirip seblak mentah diinfuskan ke badan utama supaya stabil dan tetap bertahan selama 7 hari ke depan. Orang ini dua tapi nggak bisa sama-sama. Hidup harus bergantian seminggu sekali. Sama halnya dengan makanan yang dicadangkan hanya 7 hari saja. Selama prosedur dijalankan sesuai anjuran, tidak ada efek samping dan terus-menerus seperti ini, bisa dipakai sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Di keesokan pagi setelah selesai iba, cloningan Elizabeth mendadak mumet dan mimisan. Rupanya ini disebabkan karena ada satu tahapan prosedur yang terlewat, yaitu nyedot cairan sumsum tulang belakang tubuh utama 1 kali sehari, yang kemudian disuntikan biar daya tahan tubuh tetap fit dan menyala bosku. Hello.
Di hari pertama, Elizabeth teringat kalau Vi lagi mengadakan audisi nyari model buat acara senam aerobik barunya. Tentu saja dengan skill yang sudah dia kuasai, tambah casing body yang sekarang lebih aduhai, dia percaya yakin bisa diterima. Dan benar saja, tanpa hambatan yang berarti harus ini harus itu, dia langsung lulus dan teken kontrak saat itu juga. Next! Please say your name, age, measurements. Sue. Dengan nama panggilan barunya yaitu Susan, sebelum kontrak kerja dimulai, di sini dia memohon ke si produser untuk mengizinkan cuti 7 hari sekali dengan alasan harus merawat uminya di luar kota yang lagi sakit-sakitan. Tak masalah dengan hal itu, si produser setuju aja. Yang penting acara TV aerobik yang dipandu Susan kali ini ratingnya kembali meroket dan sponsor pun ya sudah pasti deras berdatangan. Just have to mention a small scheduling I issue. want you. Agar staminanya tetap bugar selama 7 hari penuh, Susan terus-menerus mengambil cairan sumsum hingga sampailah ke pasca di mana dia harus break dulu dari kehidupan nyata. Sesuai arahan yang tertulis dianjurkan dengan cara transfusi darah antara satu badan ke badan lainnya, Ibu Elizabeth akhirnya terbangun dan si Susan harus istirahat dulu selama 7 hari ke depan. Walaupun si Susan ini bagian dari badan Elizabeth, ternyata tidak semua memori bisa diingat. Itu nyata terbukti dari ekspresi wajah Elizabeth yang nampak masih geram ketika si produser yang memecatnya secara sepihak. Where have you been? We've all been wanting to have it. Great to see you. Hari pun berganti, awalnya semua berjalan sesuai aturan main. Elizabeth tetap pesan stok infus makanan dan dibikin jadwal juga agar Susan tidak kebablasan, supaya program ini tetap berjalan baik sebagaimana mestinya. Seminggu pun berlalu dengan cepat. Kini giliran si Susan lagi yang menjalani hidup dengan wajah yang lebih fresh, segar. Kemudian terpikir di benaknya untuk menyimpan casing tubuh utama biar tidak tergeletak begitu saja. Dengan skill pertukangan yang dipelajari dari YouTube, Susan pun membobol dinding untuk membuat ruang penyimpanan. Pembobolan sempat terhambat sebentar dari tetangga sebelah yang datang protes karena merasa terganggu. Setelah disambut dengan baik, si tetangga yang bernama Oliver ini malah terkesima dan langsung menawarkan palu yang paling besar. Something, Oliver? Sorry. Dirasa ini bacotan yang tidak penting, kemudian Susi melanjutkan kerjaannya dengan menyeret casing tubuh utama ke ruangan yang sudah jadi. Dan sekilas kita bisa menilai keegoisan Susan di sini sudah mulai nampak, yang sepertinya dia mulai betah berada di tubuh baru tanpa terpikirkan seperti apa dampak risikonya. Berjalannya waktu, berkat talentanya di dunia pertelevisian, nama Susan semakin viral, terkenal di kalangan masyarakat bawah, menengah sampai atas. Tak sampai di situ, semua kru dan produser pun kerap kali memberikan pujian sampai dia terlena, lupa akan jati dirinya siapa. Sampailah di hari ke-7 di mana jadwal Susan harus kembali ke tubuh utama. Namun karena si Susan sudah menyalahi prosedur karena ada adegan pengecrotan, sehingga saya pun harus meng-cut video ini. Gak enak lah dilihat sama Pak Ustadz. Di keesokan paginya, Elizabeth kaget dengan jari tangannya yang peot, dan benar saja hal ini terjadi karena ulah cloningan semalam yang sudah sedikit melebihi durasi waktu. Dia pun langsung konsultasi dengan menelpon pihak The Substance, namun jawabannya sangat menohok. Yang sudah terjadi tidak bisa kembali dan menyarankan agar kedepannya lebih bijak dalam menjaga keseimbangan. Di tengah rasa bimbang, pikiran Elizabeth yang campur aduk terlintas di pikirannya untuk stop program ini. Namun karena merasa iba terhadap Sue, cloningannya yang semakin populer di dunia perselebritian, dia pun kembali memesan makanan dan mengambil di tempat yang seperti biasa. Do you have any more inconveniences?
Sehabis ngambil paket, Elizabeth dengan cepat meninggalkan tempat ini karena ada suara misterius yang membuatnya takut. Dia pun mampir di kafe terdekat. Secara tidak sengaja bertemu si Abah yang SKSD, sok kenal sok dekat. Ujung-ujung menceramahinya agar menyetop program ini karena sudah salah kaprah, dan menyarankan lebih baik kembali ke hidup normal mumpung belum terlambat. Setidaknya usia 50 tahun masih bisa lah gait berondong, kata si kakek. Mocha latte. It's long, isn't it? Excuse me? 7 days. Dari kartu pas nomor 207 dan tompel yang terlihat di tangan, si Abah adalah tubuh asli perawat muda di awal film yang sudah berhenti dari program cloning The Substance. Bukannya mendengar nasihat si Abah, Elizabeth malah cepat pergi meninggalkan tempat ini. Eating away at you still matter. Jika cerita dirasa masih ada waktu dan mungkin perkataan si Abah tadi dianggap ada benarnya juga tentang hidup apa adanya lebih baik, nampak Elizabeth menelpon seseorang yang mana itu adalah Fred, teman SMA dulu yang pernah dicampakan dan sempat bertemu lagi ketika di rumah sakit. Akhirnya mereka pun sepakat malam ini janji bertemu untuk dinner makan bakso bersama. Hi, Fred. It's Lizzie. I will see you tonight. Wow. Bye. Okay. Bye. Lagi-lagi Elizabeth dibayang-bayangi dengan wajah Susan yang lebih muda, fresh, sehingga keyakinan percaya dirinya kembali goyah. Di make up setebal apapun seolah-olah tak ada arti. Terlihat dia mengacak-acak wajahnya yang sudah di blush on dan memilih untuk menjadi cloningannya lagi, yaitu Susan, dan mencampakkan Fred untuk yang kedua kalinya. Waktu berlalu, hari pun berganti. Kesibukan Susan di dunia perselebritian semakin sibuk. Ditambah dia juga terpilih sebagai salah satu pembawa acara untuk menjelang pergantian tahun, yang otomatis segala persiapan tak cukup waktu sedikit. Sehingga si Susan pun melanggar aturan lagi, yang seharusnya 7 hari sudah berpindah badan, ini malah menambah durasi sampai 14 hari. Dan inilah resiko yang terjadi. Sungguh memperhatikan sekali mas bro, bu bro. Keadaan Elizabeth sekarang makin parah, padahal udah diwanti-wanti sama si Abah stop sebelum semua jadi varna. Pada akhirnya ya begini, penyesalan selalu datang di ujung. Jika datang di awal, namanya itu pendaftaran ya. Dia pun di sini makin stres sambil menonton acara Live Delay cloningannya tampil di TV. Nampak Elizabeth uring-uringan sendiri seperti orang yang lagi kerasukan Kunti. To be sincere and grateful. I guess I just try always remember to 7 hari pun berlalu. Elizabeth berharap Susan yang merupakan cloningannya kali ini bisa lebih bijak dalam mengatur waktu. Namun hal itu tak sesuai apa yang diharapkan. Ketika si Susan kembali terbangun dan melihat seisi apartemen ini kayak kapal pecah, Susan emosi sambil menendang tubuh Elizabeth dengan suntikan yang dibawa lebih gede dari sebelumnya. Ambil cairan tulang sumsum di luar batas, tak peduli dengan risiko yang akan lebih parah menanti. Tiga bulan kemudian ternyata selama kurun waktu tersebut Susan tak tinggal di apartemen ini karena merasa tenang punya cairan sumsum yang dicadangkan. Kini dia kembali dengan peliharaan barunya sambil bermesraan dan menatap papan billboard dirinya yang akan tampil secara live streaming malam besok. Di saat waktu yang sama daya tahan tubuhnya mulai mengedrop kembali. Dia dengan segera menuju ruangan rahasia, namun dibuat kaget dengan warna cairan sumsum yang disedot tidak seperti biasanya. Di tengah
kepanikan, Susan langsung telepon pihak The Substance berharap ada alternatif lain untuk menunda pertukaran tubuh supaya tetap fit sampai acara puncak malam tahun baru tiba. Tetap aturan tidak bisa ditawar, Susan wajib harus menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan. Jikalau kali ini melanggar lagi, secara otomatis dia tidak bisa bereinkarnasi kembali. Karena tidak ada pilihan lain dalam keadaan mimisan dan mau pingsan dengan sengaja, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Hi, this is an emergency. There's Reboots the fluid secretion process so you can continue to. Sementara di kamar kita diperlihatkan kepada si botak yang sudah standby menunggu dan siap untuk bertempur sampai esok pagi. Baru aja berangan-angan dia sudah dibuat kaget oleh teriakan Susan. Khawatir dengan hal itu, dia pun segera menghampiri. Setelah didengarkan secara pasti di balik pintu, suara itu mirip Mbak Kunti. Dia pun kabur tanpa pakai sempak meninggalkan apartemen ini. Cranky because you're late at business? Dan ya, suara itu ternyata Ibu Elizabeth yang kondisinya kini semakin parah mengkhawatirkan. Sambil jalan tertatih-tatih, nampak dia berusaha telepon pihak The Substance untuk mengajukan permintaan berhenti dari program kloningan ini. Meskipun terlambat dan tak mungkin bisa kembali ke wujud asalnya, tapi setidaknya masih ada harapan untuk melanjutkan hidup. Sure. Once you stop, you can't go back. Singkat cerita, di keesokan paginya setelah dapat surat dari pihak The Substance, Elizabeth langsung pergi bergegas ke tempat biasa dan mengambil obat terakhir untuk menyudahi semua ini. Sehubungan dengan itu, di apartemen dia menyeret badan Susan yang merupakan kloningannya. Sempat terpikir ragu dengan hal yang akan dilakukan, tapi kali ini bisa terkendali dan akhirnya langsung deadshot saat itu juga. Are you sure? On your own. Ketika vaksin instan cepat kojor telah disuntikan dan sudah hampir habis, terngiang kembali di pikiran Elizabeth tentang kesuksesan yang diraih Susan itu sama juga dengan kesuksesan dirinya. Dia pun berusaha membatalkan hal ini dan berharap dengan selang transfusi pertukaran darah, kloningan masih bisa diselamatkan. Sungguh aneh tapi nyata, kali ini dua orang tersebut sama-sama hidup, sehingga dengan fenomena ini mereka berdua kaget dibuatnya. Sejenak mereka hanya diam-diam baik, namun ketika Susan melihat suntikan hitam bertuliskan Termination yang diketahui cairan ini adalah vaksin pemusnah bagi dirinya, dia pun menyerang Elizabeth secara frontal, membabi buta tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Walaupun sempat lari dan sedikit ada perlawanan, namun pada akhirnya Elizabeth terkapar juga. Nampak di sini Susan merasa menyesal karena yang dihabisi ini bagian dari hidup dan tubuh utamanya. Tapi apa mau dikata, kini nasi sudah menjadi bubur, tinggal tambah kacang, kecap, bawang goreng, kasih sambal sedikit, sehingga sampailah di acara TV show yang akan segera dimulai. Nampak di sana Susan dengan gaun biru yang indah, mirip Cinderella. Namun ketika dia berada di ruangan make up, badannya merasa tidak nyaman dan ternyata ini disebabkan efek obat yang perlahan mulai menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Dengan keadaan stres berat karena huntunya mulai rontok berjatuhan termasuk ceri juga, sejenak Susan teringat kalau di kamar mandi masih ada sisa obat untuk pengkloningan diri. Berharap dengan sisa obat tersebut bisa bikin badan baru yang lebih cantik dengan cepat agar bisa tampil di momen berharga ini. Tak pakai lama dia pun segera pergi ke apartemennya yang tak jauh dari tempat ini. So smile! Sesampainya di apartemen, Susan langsung nyuntikan obat cairan Keslita tersebut yang sama hanya dilakukan seperti di awal film ketika Elizabeth mengkloningkan dirinya. Tanpa disadari kalau obat ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Tapi Susan tidak peduli sehingga inilah yang terjadi, Mas Bro.
Wadidaw, sungguh ini kenyataan yang tidak diinginkan. Alih-alih menghasilkan cloningan yang lebih cuanti, ini malah kayak monster gurita dengan posisi panca indera yang tidak beraturan. Meskipun begitu, otak si monster ini masih menyimpan memori ingatan Susan dan juga Elizabeth menyatu menjadi satu, sehingga memicu keinginannya untuk tetap tampil dan kembali ke gedung melanjutkan acara konser Late TV Show Tonight malam ini. Sampailah ke penghujung acara di mana para penonton sudah tak sabar menunggu penampilan sang bintang. Nampak juga di sana bapak produser beserta para koleganya yang membangga-banggakan acara konser pada malam ini sangatlah menakjubkan dan spektakuler. Sejenak penonton terdiam karena saatnya kini yang ditunggu-tunggu akan segera tampil menunjukkan kebolehannya. Dan inilah dia, Susan. 3, 2, 1. Awalnya penonton mengira dengan penampilan Susan kali ini hanya ngeprank atau sebuah kejutan semata. Namun ketika foto Elizabeth yang ditempelkan terlepas, nampaklah kini wujud aslinya, yaitu sosok monster Elisa Su. Perpaduan Elizabeth dan Susan produk cloning yang gagal dan tidak sempurna. Atas hal ini membuat penonton merasa takut, marah, dan kecewa. Film pun diakhiri dengan banyak adegan-adegan yang menjijikan dan mohon maaf untuk bagian video ini saya tidak bisa menampilkannya. Jika teman-teman penasaran bisa ditonton di versi film aslinya dengan judul The Substance 2024 ataupun bisa di channel lain juga. Yang pastinya sih banyak pesan positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari film ini. Salah satunya adalah kebahagiaan bukan terletak dari popularitas, kecantikan ataupun kekayaan ya. Akan tetapi kebahagiaan dimiliki oleh orang yang pandai bersyukur. Terus selalu berbuat baik. Terima kasih sudah menonton. Jika suka dengan channel ini silahkan subscribe saja. Wassalam, see you next video.